Oke, jadi kita akan membahas kembali request chart saham yang sudah masuk di grup beta. Yang pertama ada saham Bumi. Dari apa yang saya lihat, saham Bumi sudah masuk lagi ke fase downtrend, ya, sudah menembus downtrend lainnya. Jadi tidak disarankan untuk buy, dan biasanya kalau sudah begini kayaknya mau bobo lagi ke 50-an. Jadi abaikan saja, apalagi saham. Saya suka bingung ya orang-orang kalau saham lagi up, indeks sedang uptrend, kenapa cari saham-saham busuk seperti Bumi ini gitu loh. Bumi, Dewa, BP, yang masih banyak saham lain yang lebih normal, yang bisa kita ikuti pergerakannya dengan baik, mengikuti kaidah-kaidah TA dengan baik, dan tidur juga nyenyak beli saham-saham seperti itu. Jangan dengarkan orang ngomong Bumi ke 1000, ke bla bla bla, karena kalau ada orang siapapun dia ngomong besok saham ke sini, ke saham ke situ, tidak usah percaya. Kenapa? Karena tidak ada orang satupun yang tahu persis saham itu akan bergerak ke arah mana. Oke, kalau misalnya saham sedang uptrend, kemungkinan besar secara statistik dia akan melanjutkan uptrendnya sampai terbukti sebaliknya. Tapi bukan berarti saham uptrend akan naik terus. Ada satu saat di mana mereka akan turun. Ya, apalagi saham yang sedang downtrend. Kapan dia uptrendnya kita nggak akan pernah tahu. Jadi indeks sedang uptrend begini, hindari saham-saham busuk seperti grup Bumi ataupun yang lainnya yang sedang downtrend. Kedua, BP sama. Untuk Bumi dan BP sama. Menurut saya hindari saja. Ketiga, Jcon. Average-nya 89. Oke. Ini menarik karena baru mulai berubah dari downtrend ke uptrend ya. Volume juga kelihatan bagus. Sehingga menurut saya masih oke untuk bisa di hold. Kita tahu dia punya resisten di sekitar sini ya, 150. Tapi melihat dari historisnya saham ini ya, ada cukup banyak upper shadow. Jadi volatilitasnya berarti tinggi. Sehingga jangan lupa siapkan stop loss kalau sudah beli average 89, maka bisa taruh stop loss di titik entry 89. Jadi seumpama misalkan harga turun, nggak rugi, cuma rugi fee. Selanjutnya ada MPMX. Oke, MPMX average 1252 bagus. Dari yang saya lihat cukup bagus ya. Kayaknya waktu itu sudah pernah ada yang bahas juga. Ada yang bertanya maksudnya. Average 1252 kurang lebih di sekitar sini. Bagus. Siapkan stop loss di bawah sini. Di bawah dari EMA 20-nya ya. Di 1150. Dan ada resisten terdekat di 1450 dan 1500. Sehingga bisa di hold. Biasanya saham ini suka bagi dividen yang cukup besar kadang-kadang ya. Sehingga bisa dipantau. Energi average-nya 50. Wah, ini mau pamer atau apa ini? Menurut saya masih boleh layak untuk di hold, silahkan. Apalagi average-nya 50 ya. Saya nggak tahu Anda belinya kapan itu. Lama sekali udah. Dari tahun 2020 ya. Silakan di hold.
Dan kalau beli dari 50, saya nggak tahu tujuan Anda investasi sepertinya. Sehingga saya tidak bisa berkomentar harus seperti apa. Karena saya bukan seorang investor, strategi tradingnya bukan strategi trading investor. Jadi, no comment. WH 200. WH 200 menurut saya harusnya sudah siap stop loss ya di bawah 180 ini. Ya, siap stop loss di bawah 180. Resisten dan ini sebenarnya sama masih downtrend ya atau masih sideways sebenarnya. Baja. Baja area entry ideal ada di sekitar sini. Ini baru mulai pergerakan uptrend ya. Tapi belum terlalu jelas kelihatan ya. Jadi masih sedikit spekulasi. Kalau beli antara 300 sampai 308, siapkan stop loss di bawah EMA 20-nya. Yaitu di bawah 290. Resisten terdekat ya ada di 350. Selanjutnya ada ASA. Ya. Saham ini adalah saham yang fenomenal waktu itu, naiknya cukup banyak. Nah, sekarang setelah semua laporan keuangan yang bagus sudah keluar dan seterusnya, menurut saya harganya tidak akan kemana-mana atau tidak akan naik banyak kayak dulu lagi. Gitu. Ya. Jadi bagi yang berminat silahkan, bisa saja mungkin naik, tapi kenaikannya tidak akan fenomenal lagi, tidak akan cepat, tidak akan beggar lagi. Sehingga kalau mau entry, ya di dekat area EMA 20. Stop loss sedikit di bawah EMA 20. Ada resisten di sini, 3.200. Oke. Setelah ASA ada friend waran 2. Oh, mohon maaf saya tidak pernah trading waran, jadi saya tidak pernah mengikuti terus terang. Ya. Kita lanjut ke DOIT. DOIT harga sudah mendekati EMA 20 ya. Kita lihat dari kemarin itu dia sedikit turun EMA 20 mantul. Jadi mungkin bisa mulai spekulatif buy di sini. Apalagi kalau ternyata dia mantul. Mungkin ada baiknya menunggu dia mantul terlebih dahulu. Dari dekat-dekat EMA 20 misalnya. Dia naik nanti sini. Baru kita boleh entry di sekitar sini. Dengan resisten di 650. Dan stop loss-nya sedikit di bawah harga pembelian kita. Selanjutnya SMGR baru mau beli. Menurut saya ini saham untuk investor, bukan buat trader ya. Memang dia berada di all time low, tapi tidak menjamin bahwa saham yang sedang bukan all time low, sorry. Maksudnya ya cukup bawah lah ya. Tapi tidak menjamin bahwa dia tidak akan turun lagi. Seperti saudaranya Unilever. Ya kenapa? Kita tahu Pak, SMGR ini kan semen ya. Harga batu bara naik tinggi walaupun mungkin SMGR menggunakan kebijakan DMO misalnya, harga batu baranya dikasih $90 tetap naik. Kemudian efek daripada inflasi misalnya, demand semen itu kan adalah properti ya. Sehingga
Nah, kalau inflasi masih terus naik, orang mungkin beralih dari properti ya. Jadi memang ada beberapa orang yang ngomong bahwa setelah sektoral coal nanti yang manggung selanjutnya adalah properti. Nah, masalahnya adalah data historis yang kita punya seperti itu karena waktu itu tidak inflasi. Sekarang kondisinya berbeda, tidak bisa disamakan persis. Ketika inflasi tinggi nanti Fed Fund Rate akan menaikkan 50 BPS rencana di bulan Mei misalnya. Kalau itu kejadian, maka BI akan menaikkan rate-nya juga. 7-day repo rate naik. Apa yang akan terjadi? Kita lihat properti ini akan seperti apa. Biasanya kalau suku bunga naik, artinya suku bunga bank naik, suku bunga KPR naik, ya properti pembeliannya menurun. Ditambah daya beli yang memang belum pulih dari COVID, sehingga saya nggak tahu ya, kalaupun banyak sales properti klaim bahwa penjualan properti menaik, meningkat, bla bla bla. Saya bukan seorang memahami persis mengenai sektor properti, tetapi saya melihat secara logikanya saja. Dengan harga semen yang naik, misalnya harga bahan baku besi yang naik, harga-harga lainnya pada naik, saya nggak paham kenapa bisa. Misalnya properti itu bisa laris manis, kan dia pasti menaikkan harga. Bagaimana itu bisa laris manis? Saya kurang paham terus. Tapi logikanya adalah SMGR masih downtrend, sehingga mungkin ada baiknya jangan disentuh dulu. Nanti jangan sampai kayak Unilever yang terjadi. Murah, makin murah, dan makin murah sampai dengan sekarang. Nggak tahu murahnya sampai di mana selesai. CMPP. Ini kemarin kalau nggak salah sudah ada request juga. Ya. Ini chartnya yang saya buat waktu itu. Jadi sekarang sudah masuk area beli. Silakan ya. Cut loss mungkin di bawah 550. Resisten ada di area 900. Cukup menarik, tapi sebenarnya saham ini boleh dibilang kategori gorengan ya. Sehingga hati-hati dengan volatilitas. Adaro 3270. Menurut saya Adaro 3270 kalau mau di hold silahkan. Karena kita lihat secara historis dia memantul di dekat-dekat MA20. Jadi mungkin bisa turun sampai ke arah 3000. Bisa jadi ya. Kalau memang berani tahan silahkan. Karena kita melihat coal potensinya masih bagus ya. Penurunan coal akhir-akhir ini karena memang isu daripada kenaikan royalti itu. Dan Adaro salah satu emiten yang terkena efek daripada kenaikan royalti itu. Sehingga biasa ya pasar namanya market itu cepat sekali merespon sentimen. Kadang-kadang respon yang diberikan itu agak kurang logika. Padahal boleh dibilang Adaro itu profitnya banyak. Bayar royalti kenaikan cuma sekian itu nggak akan terlalu pengaruh buat mereka. Ya. Jadi masih sangat prospektif. Semua saham-saham coal menurut saya masih sangat prospektif. Kalau melihat bagaimana harga coal setidaknya masih mid-term masih akan terus naik ya. Karena ada perang Rusia-Ukraina, ada ban sana, ban sini. Kemudian kalau kita lihat berita sekarang seperti India mulai kesulitan cari-cari coal. Eropa juga mereka mulai tanya-tanya ke Indonesia, boleh nggak kami beli coal Anda, bla bla bla. Jadi seharusnya masih bisa naik terus. Oke. Selanjutnya Cobex 354. Nah, sebenarnya Cobex 354 itu agak ketinggian yang belinya. Karena sekarang justru area beri ideal di sini. Tapi oke lah. Jangan lupa siapkan stop loss di bawah MA20 di 320. Ya. Cobex ini adalah versi gorengannya dari UNTR lah, kurang lebih gitu. Resisten ada di 380, 390. Waskita average-nya 620. Nah, kalau beli di 620 sekarang belum cut loss ya mungkin, dan bahkan kalau beli di 620 mungkin sekarang memang tipenya adalah investor ya.
Jadi mungkin akan menarik waskita kalau dia di bawah 500 ya, atau bahkan di 400 seperti di tahun 2020 kemarin. Ya. Jadi saya nggak tahu harus menyarankan apa karena saya nggak tahu tipenya. Mungkin tipenya investor karena belinya saham downtrend. Kalau mau invest ya silahkan sampai harga 400, tapi kalau bagi trader ya seharusnya turun di bawah 500 sudah jual dulu, nanti beli lagi di 400 kalau sudah ada tanda-tanda uptrend gitu. Oke. LSIP 1208 menarik ya, karena menurut saya minggu depan akan menjadi minggu yang buruk buat saham-saham CPO. Karena ada sentimen negatif, baru keluar berita Jumat kemarin sore kayaknya ya, bahwa Pak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan terbaru bahwa pemerintah melarang ekspor CPO. Nah, sebenarnya kalau ditilik balik ini adalah imbas daripada penangkapan dari petinggi Wilmar kemarin sih, yang kelihatan mereka itu tidak memenuhi kewajiban jumlah penjualan domestik ya, DMO-nya CPO, tetapi mereka menyuap atau bekerja sama dengan kementerian orang siapalah itu ya, dari kementerian untuk diperbolehkan melakukan ekspor, sehingga di Tengara itu berpengaruh kepada supply dalam negeri yang menyebabkan harga minyak goreng terus naik dan tidak bisa turun, melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mungkin ya Presiden berkesimpulan bahwa jangan-jangan emiten lain itu bermain seperti ini, sehingga tindakan tegas seperti ini perlu dilakukan. Nah, efeknya adalah tapi buruk untuk sentimen short term bagi saham-saham CPO, karena ketika dilarang ekspor, nah jadi sekarang itu kan kebijakannya sebelum ada kebijakan baru ini adalah 30% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri wajib DMO-nya, sisanya silakan ekspor. Nah sekarang tidak boleh, sehingga potensi profit untuk ekspor itu hilang. Nah tapi tentu saja biasanya kebijakan-kebijakan seperti ini tidak akan lama, kita doakan saja ya, karena begitu misalnya targetnya adalah harga minyak goreng di dalam negeri kita sudah stabil dan memenuhi syarat HET dari pemerintah, maka menurut saya kemungkinan akan ditarik lagi. Sama seperti kebijakan larangan ekspor coal pada waktu di bulan Januari. Itu cuma sekitar 2 minggu sudah ditarik lagi. Karena sudah memenuhi kebutuhan. Nah, saya nggak tahu mengenai CPO ini akan seperti apa. Kita doakan supaya tidak berlarut-larut, karena ini jadi sentimen yang buruk buat teman-teman yang masih pegang saham CPO. Ya. Nah, bagi yang LSIP 1208, menurut saya mungkin bisa di take profit sebagian dulu. Ya. Apalagi kalau misalnya besok kita lihat saham-saham CPO turun nih, misalnya untuk LSIP turun di bawah 1.400. Ada baiknya take profit dulu. Takutnya, karena kita nggak tahu sentimen ya, balik lagi ke harga entry atau average kan sayang ya. Sangat disayangkan. Jadi mungkin bisa take profit sebagian ketika turun dari 1.400, dan selanjutnya ketika turun dari 1.350. Ya, itu untuk LSIP. Kemudian SMDR. Average 1569 mau average up lagi. Menurut saya silakan average up lagi, karena sudah terbukti dia mantul 520. Waktu itu kemarin ada yang request juga ini, dan saya bilang silakan tunggu di area 1.700-an, dia mantul sebentar saja naik lagi dan masih berpotensi baik naiknya, karena secara valuasi juga masih oke sebenarnya saham ini ya, dan kita masih right follow the trend saham-saham yang uptrend. Sehingga silakan average up, tapi yang perlu diperhatikan adalah teknik average up-nya seperti apa ya kan, terutama dalam hal jumlah lot.
Kalau Anda punya average 1569, terus Anda average habis 1870 dengan lot yang sama, berarti kan Anda akan punya average sekitar di sini. Kalau dia tiba-tiba turun habis, Anda nggak dapat profit apa-apa. Jadi mungkin disarankan average sub-nya cuma setengah dari yang jumlah lot awal, sehingga nanti average-nya masih ada di sekitar sini. Ya kan? Itu masih dapat profit. Kalau dia tiba-tiba tidak jadi breakout di 2000. Kalau dia bisa breakout di 2000, ya itu akan naik terus. Entah kemana, kita tinggal follow the trend. Selanjutnya, GoTo. Nah, ini menarik ya. GoTo ini saham-saham idola zaman sekarang dengan begitu banyak ininya, pros and cons. Green shoe-nya, pembelian untuk menahan harga di bawah harga ya. Ketika harga turun di bawah harga IPO sudah selesai, habis 100%. Ya. Sehingga kita akan lihat mulai minggu depan itu saham-saham GoTo ini tidak ada yang akan menahan lagi pergerakan harga turunnya. Melihat kepada sentimennya, ya dilihat aja ketika harga ditahan turun pun harganya tetap nggak akan bisa naik. Artinya mungkin bisa jadi turun. Nah, masalahnya adalah GoTo ini kita lihat bobotnya cukup besar untuk IHSG sekarang ya. Sehingga kalau GoTo turun 2% aja, mungkin IHSG bisa turun berapa persen? Sekian 0,4 misalnya. Itu dari GoTo sendiri. Jadi menurut saya ini cilaka ya. GoTo ini cilaka buat IHSG karena sama seperti buka dulu, dia akan turun terus, kemudian efeknya ke IHSG akan terus sampai dengan market cap-nya tergerus. Seperti buka sekarang market cap-nya sudah tidak pengaruh dalam Big Five IHSG. Tapi GoTo market cap-nya masih pengaruh ke Big Five IHSG. Jadi sayang sekali ya kalau ini turun terus ya IHSG kita, mungkin kita bicara indeks ya, masih bisa turun, atau ketika saham-saham blue chip lain naik, GoTo yang menyeret turun sehingga tidak jadi naik, terjadi hijau. Jadi IHSG kita mungkin akan sideways dulu untuk sementara waktu sampai si GoTo ini normal atau dia bisa naik. Nah, kalau dia naik, IHSG kita akan hijau terus-menerus ya kan. Kalau dia naik. Nah, itu yang jadi kendala sekarang ya. Jadi harus hati-hatilah kita dalam minggu-minggu ke depan. Juga di bulan Mei memang ada rencana Fed juga akan menaikkan interest rate-nya 50 bps, dan itu juga termasuk salah satu yang belum diantisipasi oleh pasar karena market menduga setiap kali kenaikan, misal di tahun ini masih ada sisa 4, Fed akan menaikkan 25 bps setiap kali kenaikan. Tapi ternyata Fed ngeri-ngeri sedap karena mereka lihat data ekonomi US, inflasi makin naik, sehingga mungkin tidak bisa kalau cuma 25 bps. Kalau mereka memutuskan akan menaikkan langsung 50 bps di bulan Mei ini, maka mungkin market akan sedikit goyang untuk melakukan antisipasi price in terhadap kenaikan itu. Jadi kita harus lebih waspada lagi. Jangan trade di saham-saham downtrend. Kalau sudah trade di saham uptrend pun, usahakan entry kita di area-area yang ideal, di support. Siapkan selalu stop loss, karena tidak peduli sebullish apapun sahamnya, pasti ada waktunya habis dia dan turun. Ya. Selanjutnya ada buka. Buka ini sama dengan GoTo. Ya, buka ini sama dengan GoTo. Bedanya sekarang market cap-nya sudah tidak pengaruh lagi kepada market kita. Ya, walaupun chart sahamnya secara teknikal oke. Ya, kelihatan ini sudah mulai kalau orang bilang ini inverted head shoulder. Ya, tapi menurut saya bukan. Karena inverted head shoulder itu ciri utama adalah left shoulder-nya harus lebih besar volumenya daripada right shoulder. Kalau ini tidak, ya. Ini left shoulder volumenya kecil, yang lebih besar malah head-nya, sehingga ini bukan inverted head and shoulder. Kalau ada orang yang bilang begitu, berarti dia kurang paham bahwa chart pattern itu harus melihat konfirmasi dari volume. Dan salah satu ciri paling utama yang harus ada adalah ketika dia breakout, volume di right shoulder yang breakout ini harus paling besar. Volume breakout ya, dan sekarang kita belum melihat titik breakout-nya. Oke lah, bagi yang mau berspekulasi entry, boleh, silakan entry di sini.
Kemudian siapkan stop loss di bawah ini. Dengan resisten terdekat ada di sini, 500. Ya. Tapi jangan berharap saham ini akan digoreng. Siapa yang mau goreng? Ya, nggak ada. Ini tergantung kepada bagaimana respon market, ya, apresiasi market terhadap saham ini. Yang mana belum pernah laba sampai dengan sekarang. Kalau nggak salah waktu itu banyak analis memperkirakan bahwa value-nya secara fundamental mungkin ya 100-an perak kalau nggak salah ya, apa 200. Anyway, kalau cara TA itu silakan, tetapi pertimbangannya tentu berbagai macam orang berbeda-beda. Kemudian Ali, sama, secara chart sekarang bagus, tetapi saya khawatirnya kena pengaruh imbas daripada berita CPO atau kebijakan CPO yang baru keluar, sehingga mungkin tuh saham-saham per CPO-an ya, minggu depan bagi yang belum punya mungkin masih lebih baik untuk wait and see dulu. Kita melihat Senin, Selasa seperti apa perkembangannya, sejauh mana turunnya, apakah ARB bertubi-tubi ataukah ternyata cuma turun sedikit. Kita nggak tahu seperti apa apresiasi pasar, sehingga kita melihat dulu lebih baik sambil mempertimbangkan kira-kira mau di mana entry-nya. Oke, saya pikir cukup itu untuk sekarang. Semoga berguna apa yang kita sharekan. Tetap ingat bahwa banyak sentimen. Kalau USG kita sekarang itu sentimennya kurang bagus ya, kalau boleh dibilang. Dari luar kita kena imbas yang tadi kenaikan 50 bps langsung Fed Fund Rate. Dari dalam GoTo ini sudah tidak dibahas, tidak diproteksi lagi oleh green shoe. Sedangkan efeknya atau bobotnya kepada IHSG cukup besar, masuk Big Five, sehingga kalau dia turun GoTo ini, maka IHSG bisa terseret. Nah, ini kan seperti lingkaran setan. Jadi memang benar, oh cuma GoTo kok yang turun. Nah, tapi persepsi trader terhadap indeks itu kan berbeda-beda. Nanti teman-teman akan lihat, biasanya ketika IHSG turun, maka saham-saham yang sudah naik cukup banyak itu akan turun. Tidak peduli apapun sektornya. Kenapa? Karena orang yang profit, mereka mengamankan profit. Karena takut, oh ada apa nih IHSG? Mendingan saya take profit sebagian untuk jual seluruhnya, daripada nanti indeks tambah turun sehingga menyeret saham-saham yang sudah naik itu turun. Nah, saham-saham yang downturn itu biasanya malah nggak terlalu banyak. Turun sedikit tapi nggak terlalu banyak turunnya. Tapi sudah uptrend itu rata-rata kan ARB, ya kan? Kenapa? Sentimen. Seperti lingkaran setan. IHSG itu kan dibentuk dari rekapitulasi pergerakan harga saham individual yang bobotnya besar, Big Ten, terhadap ada rumusnya dikalkulasi jadi indeks. Tetapi kemudian setelah itu terbentuk, orang lihat indeks itu, orang berpikir, wah kenapa ini turun? Mereka jual lagi saham-sahamnya. Jadi seperti lingkaran setan, indeks turun, saham-saham turun, karena orang takut. Ada yang take profit, ada yang cut loss, takut indeks makin terseret. Begitu orang jual-jual lagi saham itu, ya makin turun lagi IHSG, ya kan? Sehingga seperti itu terus. Sehingga kalau dibilang itu cuma GoTo, ya nggak juga, karena GoTo ini akan bisa membawa sentimen buruk buat IHSG. Itu masalahnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan indeks kita setidaknya sideways lah ya untuk 1-2 minggu ke depan sudah lebih baik lah, daripada jangan lagi downtrend secara short term gitu loh. Jangan ya. Tapi tidak ada salahnya kita hati-hati juga. Hati-hati kalau IHSG sudah turun di bawah yang 20 ini ya. Kalau udah sampai dengan sekarang kan kita lihat masih, sejak dia breakout-nya di sini kan masih ada di atas 520 ya. Tapi ya hati-hati kalau dia sudah turun misalnya sampai ke 7.100, nah itu kita perlu waspada dan melihat mungkin harus
cash out sebagian itu seperti apa ya. Jangan sampai kadang-kadang kalau turun itu cepat, tahu-tahu turun bisa ke supportnya di 6.800. Minor support ada di 7.000 lah. Tapi kalau sudah turun sampai 7.100 kita sudah wajib waspada. Ya. Anyway, segala sesuatu bisa terjadi, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Kadang-kadang kalau saya bahas indeks ini orang bilang, wah ini nakut-nakutin. Padahal bukan, ini sebagai wujud antisipasi kita. Kalau tidak terjadi, ya syukur. Kalau terjadi, kita sudah bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Ya. Menurut saya tidak ada gunanya mengantisipasi indeks akan naik. Kenapa? Kalau indeks naik, harga saham naik, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau saham itu naik, IHSG naik, kita tuh nggak usah punya trading plan kalau sudah punya saham. Merem aja, udah sahamnya naik. Iya kan? Nggak usah capek-capek bikin plan. Tetapi kalau indeks turun, saham-saham turun yang sudah profit tergerus, atau malah cut loss atau stop loss-nya kena, atau loss-nya makin bertambah, floating loss, kita perlu punya rencana. Kita perlu punya rencana. Worst case-nya seperti apa yang akan kita lakukan. Oke, saya pikir itu semoga berguna. Sampai jumpa di request chart saham berikutnya. Bye.